Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru ASN P3K? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Saya akan berbagi soal dan jawaban modul belajar mandiri calon guru ASN P3K. Soal-soal pedagogi jumlah 20 soal. Modul belajar mandiri pedagogi. Modul belajar mandiri ini memberikan pengalaman belajar bagi calon guru P3K dalam memahami teori dan konsep pembelajaran tentang pedagogi. Komponen-komponen di dalam modul belajar mandiri ini dikembangkan dengan tujuan agar calon guru P3K dapat dengan mudah memahami materi esensial terkait teori belajar, karakter peserta didik, keterampilan berpikir tingkat tinggi, desain pembelajaran, dasar komunikasi, konsep penilaian, dan pengembangan potensi peserta didik, sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, mari sama-sama kita mengerjakan soal P3K pedagogik. Ya, yang pertama yaitu teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitivistik, dan E. Rekonstruktivistik. Jawabannya adalah A, yaitu behavioristik. Yang kedua, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Ikonik, C. Intuitif, D. Simbolik, dan E. Konflik. Jawabannya adalah B, yaitu ikonik. Selanjutnya yang ketiga, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Konstruktivistik, B. Kognitivistik, C. Humanistik, D. Sibernetik, dan E. Behavioristik. Jawabannya adalah C. Humanistik. Yang keempat, di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar konsep, B. Belajar teknis, C. Belajar praktis, D. Belajar aktif, dan E. Belajar emansipatoris. Jawabannya adalah D, itu belajar aktif. Yang kelima, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis,
mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Kognitivistik, dan E. Sibernetik. Jawabannya adalah C. Konstruktivistik. Yang keenam, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu mengalami sebuah kejadian, B. Mampu memahami sebuah kejadian, C. Mampu memecahkan masalah, D. Mampu memahami permasalahan, dan E. Mampu membuat peraturan. Jawabannya adalah C, ya, mampu memecahkan masalah. Yang ketujuh, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, dan E. Stimulus respon. Jawabannya adalah B, yaitu trial and error. Selanjutnya yang ke-8, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan mengemukakan pendapat, B. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, C. Kemampuan berintegrasi, D. Kemampuan berkomunikasi, dan E. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Jawabannya adalah E. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang ke-9, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru, C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, D. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode. Jawabannya adalah A, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Ya, ke-10, indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, B. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, C. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, D. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jawabannya adalah C. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar.
Yang ke-11, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: A. Mencatat hasil pengamatan cuaca. B. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. C. Melihat video tentang cuaca. D. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Jawabannya adalah D, itu membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Selanjutnya, nomor 12. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah: A. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. B. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. C. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. D. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Jawabannya adalah A. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. 13. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. Yang kedua, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. Effective communication. B. High productivity. C. Digital age literacy. D. Inventive thinking. Jadi jawabannya adalah D. Inventive thinking. Selanjutnya yang ke-14. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai: A. Transfer knowledge. B. Creative thinking. C. Critical thinking. Dan D. Problem solving. Jawabannya adalah D, itu problem solving. Yang ke-15. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: A. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. B. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Dan D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jawabannya adalah D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu: A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab.
B. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. Dan E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawabannya adalah B, yaitu menggunakan media audio, video, dan percobaan. Selanjutnya yang ke-17, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Gender, B. Etnik, C. Status sosial, D. Minat, dan E. Kultural. Jawabannya adalah E. Kultural. Selanjutnya 18. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Status sosial, B. Sosial, C. Kultural, D. Motivasi, dan E. Etnik. Jawabannya adalah D. Motivasi. Nomor 19. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media grafis, B. Media poster, C. Media cetak, D. Media benda nyata, dan E. Media gambar. Jawabannya adalah D, yaitu media benda nyata. Ya, yang terakhir, yang ke-20, yaitu guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Minat peserta didik, B. Gender peserta didik, C. Gaya belajar peserta didik, D. Etnik peserta didik, dan E. Kultural peserta didik. Jawabannya adalah A, yaitu minat peserta didik. Demikianlah pembahasan soal-soal pedagogik. Semoga kita semua lulus menjadi guru ASN P3K. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.